Selamat datang di Nalar Diri. Dalam video ini, kita akan menyelami lautan kebijaksanaan manajemen proyek dengan membedah 75 taktik cerdas mengelola proyek. Setiap taktik akan kita sajikan dalam paragraf ringkas, memberikan Anda esensi strategi yang telah terbukti berhasil di dunia nyata. Bersiaplah untuk meningkatkan kemampuan manajerial Anda dan membawa proyek-proyek Anda menuju kesuksesan yang gemilang. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. 75 taktik cerdas mengelola proyek. 1. Definisikan tujuan dengan jelas. Mulailah setiap proyek dengan menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu, SMART. Kejelasan ini adalah kompas Anda, memastikan semua anggota tim bergerak ke arah yang sama. Tanpa tujuan yang jelas, proyek Anda berisiko kehilangan arah dan sumber daya yang berharga. 2. Identifikasi pemangku kepentingan. Kenali semua individu atau kelompok yang akan terpengaruh atau memiliki kepentingan dalam proyek Anda. Memahami kebutuhan dan harapan mereka sangat penting untuk keberhasilan, karena mereka dapat menjadi pendukung atau hambatan. Melibatkan mereka sejak awal akan meminimalkan kejutan di kemudian hari. 3. Buat ruang lingkup proyek. Tetapkan batasan yang jelas tentang apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam proyek Anda. Ruang lingkup yang terdefinisi dengan baik mencegah scopage trap, yaitu penambahan fitur atau pekerjaan yang tidak direncanakan, yang dapat menguras waktu dan anggaran. 4. Kembangkan rencana proyek komprehensif. Rencana proyek adalah peta jalan Anda, merinci tugas, jadwal, sumber daya, dan risiko. Rencana yang matang memberikan panduan yang jelas dan membantu mengantisipasi tantangan. Ini adalah dokumen hidup yang akan diperbarui seiring berjalannya proyek. 5. Pecah pekerjaan menjadi tugas kecil, WBS. Gunakan struktur rincian kerja, WBS, untuk memecah proyek besar menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan dapat dikelola. Ini memudahkan estimasi, alokasi sumber daya, dan pelacakan kemajuan. Tugas yang lebih kecil terasa kurang menakutkan dan lebih mudah diselesaikan. 6. Perkirakan waktu dengan realistis. Hindari optimisme berlebihan saat memperkirakan durasi tugas. Gunakan data historis, konsultasikan dengan ahli, dan tambahkan sedikit buffer untuk ketidakpastian. Estimasi yang akurat adalah kunci untuk jadwal yang realistis dan dapat dicapai. 7. Alokasikan sumber daya dengan bijak. Identifikasi dan alokasikan sumber daya yang diperlukan, manusia, anggaran, peralatan, secara efisien. Pastikan setiap tugas memiliki sumber daya yang tepat pada waktu yang tepat. Pengelolaan sumber daya yang buruk dapat menyebabkan penundaan dan kelebihan biaya. 8. Bangun tim yang kuat. Pilih anggota tim dengan keterampilan, pengalaman, dan kepribadian yang saling melengkapi. Tim yang kohesif dan termotivasi adalah aset terbesar Anda. Investasikan waktu dalam membangun hubungan yang baik antar anggota tim. 9. Tetapkan peran dan tanggung jawab. Pastikan setiap anggota tim memahami peran, tanggung jawab, dan ekspektasi mereka. Kejelasan ini mengurangi kebingungan, duplikasi pekerjaan, dan meningkatkan akuntabilitas. Matriks RACI dapat membantu dalam hal ini. 10. Komunikasi yang efektif. Komunikasi adalah urat nadi setiap proyek. Pastikan informasi mengalir secara bebas dan jelas di antara semua pemangku kepentingan. Gunakan berbagai saluran komunikasi dan frekuensi yang sesuai. Kurangnya komunikasi adalah resep kegagalan. 11. Pantau kemajuan secara teratur. Lacak kemajuan proyek Anda terhadap jadwal dan anggaran yang telah ditetapkan. Gunakan alat dan metrik yang relevan untuk mendapatkan gambaran yang akurat. Pemantauan proaktif memungkinkan koreksi dini. 12. Kelola risiko secara proaktif. Identifikasi potensi risiko, nilai dampaknya, dan kembangkan rencana mitigasi. Jangan menunggu masalah muncul, antisipasi dan persiapkan diri. Daftar risiko yang komprehensif adalah alat yang tak ternilai. 13. Tetapkan anggaran yang realistis, buat anggaran yang terperinci dan patuhi itu. Lacak pengeluaran secara ketat dan identifikasi potensi penyimpangan sejak dini. Pengelolaan anggaran yang baik mencegah krisis keuangan proyek. 14. Gunakan perangkat lunak manajemen proyek. Manfaatkan alat seperti Trello, Asana, Jira, atau Microsoft Project untuk membantu melacak tugas, kolaborasi tim, dan jadwal. Alat-alat ini meningkatkan efisiensi dan visibilitas. 15. Adakan rapat reguler dan efisien. Jadwalkan rapat tim secara teratur untuk membahas kemajuan, tantangan, dan langkah selanjutnya. Pastikan rapat memiliki agenda yang jelas dan tetap fokus. Rapat yang efisien menghemat waktu semua orang. 16. Kelola perubahan dengan sistematis. Setiap proyek pasti akan menghadapi perubahan.
Terapkan proses kontrol perubahan yang terdefinisi untuk menilai, menyetujui, dan mengelola setiap permintaan perubahan. Hindari perubahan mendadak yang tidak terkontrol. 17. Fokus pada hasil, bukan hanya aktivitas. Ingatlah mengapa proyek Anda dimulai. Pastikan setiap tugas dan aktivitas berkontribusi pada pencapaian hasil akhir yang diinginkan. Jangan sampai terjebak dalam kesibukan tanpa kemajuan nyata. 18. Ukur kinerja tim, berikan umpan balik yang konstruktif kepada anggota tim secara teratur. Rayakan keberhasilan dan identifikasi area untuk perbaikan. Kinerja tim yang baik adalah cerminan dari manajemen yang efektif. 19. Belajar dari kegagalan dan keberhasilan. Setelah setiap proyek atau fase, lakukan tinjauan pasca proyek untuk mengidentifikasi apa yang berjalan baik dan apa yang perlu ditingkatkan. Pembelajaran berkelanjutan adalah kunci untuk perbaikan di masa depan. 20. Rayakan keberhasilan kecil. Kenali dan rayakan pencapaian tim Anda, sekecil apapun itu. Ini meningkatkan moral dan menjaga motivasi tetap tinggi. Pengakuan adalah motivator yang kuat. 21. Delegasikan tugas dengan efektif. Berikan tanggung jawab kepada anggota tim yang kompeten. Jangan mencoba melakukan semuanya sendiri. Delegasi yang baik mempercepat pekerjaan dan memberdayakan tim Anda. 22. Berikan umpan balik konstruktif. Berikan umpan balik secara teratur kepada anggota tim, baik positif maupun untuk area perbaikan. Ini membantu mereka tumbuh dan meningkatkan kinerja. 23. Jaga motivasi tim. Inspirasi dan motivasi tim Anda dengan visi proyek, pengakuan atas kerja keras mereka, dan kesempatan untuk pertumbuhan. Tim yang termotivasi akan melampaui harapan. 24. Kembangkan rencana kontingensi. Antisipasi masalah yang mungkin terjadi dan siapkan rencana B. Memiliki rencana cadangan membantu Anda merespons dengan cepat dan efektif ketika hal tak terduga terjadi. 25. Fokus pada kualitas. Jangan mengorbankan kualitas demi kecepatan. Pastikan produk atau layanan akhir memenuhi standar yang telah ditetapkan dan harapan pemangku kepentingan. Kualitas adalah reputasi Anda. 26. Prioritaskan tugas. Gunakan metode seperti matriks Eisenhower untuk mengidentifikasi tugas yang paling penting dan mendesak. Fokuskan energi Anda pada apa yang benar-benar membawa proyek maju. 27. Kelola konflik dengan bijak. Konflik adalah hal yang tak terhindarkan. Tangani perselisihan dengan cepat dan adil, memfasilitasi komunikasi terbuka dan mencari solusi yang saling menguntungkan. 28. Jadilah pemimpin yang adaptif. Dunia proyek selalu berubah. Bersiaplah untuk menyesuaikan rencana Anda berdasarkan informasi baru dan keadaan yang berkembang. Fleksibilitas adalah kunci. 29. Bangun hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan. Jalin hubungan yang baik dengan semua pihak yang terlibat. Kepercayaan dan kolaborasi adalah fondasi keberhasilan. 30. Jaga kesehatan dan kesejahteraan tim. Proyek yang panjang bisa melelahkan. Dorong keseimbangan kerja hidup yang sehat dan berikan dukungan saat dibutuhkan. Tim yang sehat adalah tim yang produktif. 31. Gunakan teknik estimasi yang beragam. Jangan hanya mengandalkan satu metode. Gabungkan estimasi 3 poin. Optimis, pesimis, paling mungkin, untuk perkiraan yang lebih akurat. 32. Kenali ketergantungan tugas. Pahami bagaimana satu tugas memengaruhi tugas lain. Ini penting untuk penjadwalan yang akurat dan identifikasi jalur kritis. 33. Manfaatkan template dan standar. Gunakan template untuk dokumen proyek seperti rencana, laporan, dan daftar periksa. Ini menghemat waktu dan memastikan konsistensi. 34. Pertimbangkan faktor budaya. Jika proyek melibatkan tim dari berbagai budaya, pahami dan hormati perbedaan budaya. Ini akan mencegah kesalahpahaman dan meningkatkan kolaborasi. 35. Jaga dokumentasi proyek yang rapi. Simpan semua dokumen proyek di lokasi yang terpusat dan mudah diakses. Dokumentasi yang baik sangat penting untuk referensi di masa depan dan audit. 36. Lakukan peninjauan desain, jika berlaku. Jika proyek melibatkan desain, lakukan tinjauan reguler untuk memastikan desain memenuhi persyaratan dan berfungsi dengan baik. 37. Uji secara menyeluruh. Sebelum peluncuran, uji produk atau layanan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi dan memperbaiki bug atau masalah. Pengujian yang komprehensif mengurangi risiko kegagalan. 38. Rencanakan penutupan proyek, jangan lupakan fase penutupan. Ini termasuk serah terima, dokumentasi pelajaran yang dipetik, dan perayaan. Penutupan yang baik memberikan kesan akhir yang positif. 39. Berikan pelatihan yang cukup. Jika proyek melibatkan teknologi atau proses baru,
pastikan tim memiliki pelatihan yang memadai. Pengetahuan yang kurang dapat menghambat kemajuan. 40. Manfaatkan umpan balik awal. Dapatkan umpan balik dari pemangku kepentingan sedini mungkin dalam siklus proyek. Ini membantu mengidentifikasi masalah sebelum menjadi besar. 41. Fokus pada pengelolaan waktu pribadi. Sebagai manajer proyek, kelola waktu Anda sendiri dengan efisien. Tetapkan prioritas dan hindari gangguan. 42. Kembangkan keterampilan negosiasi. Anda akan sering bernegosiasi dengan vendor, pemangku kepentingan, dan anggota tim. Keterampilan negosiasi yang kuat sangat berharga. 43. Jaga optimisme yang realistis. Pertahankan sikap positif, tetapi tetap realistis tentang tantangan yang mungkin Anda hadapi. Optimisme yang berlebihan dapat menyebabkan kekecewaan. 44. Gunakan teknik visualisasi data. Sajikan data proyek dalam format visual yang mudah dipahami, seperti grafik dan diagram. Ini memudahkan pemangku kepentingan untuk memahami kemajuan. 45. Terapkan metodologi Agile, jika sesuai, untuk proyek dengan persyaratan yang terus berkembang, pertimbangkan metodologi Agile seperti Scrum. Ini memungkinkan fleksibilitas dan respons cepat terhadap perubahan. 46. Identifikasi jalur kritis. Tentukan serangkaian tugas yang harus diselesaikan tepat waktu agar proyek tidak tertunda. Fokuskan perhatian ekstra pada tugas-tugas ini. 47. Kelola ekspektasi pemangku kepentingan. Bersikaplah transparan tentang apa yang dapat dan tidak dapat dicapai proyek. Kelola ekspektasi dengan cermat untuk menghindari kekecewaan. 48. Berikan otonomi yang cukup kepada tim. Beri kepercayaan kepada tim Anda untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Ini memberdayakan mereka dan meningkatkan rasa kepemilikan. 49. Lakukan audit proyek secara berkala. Tinjau proyek secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap standar, kebijakan, dan prosedur. Ini membantu menjaga kualitas dan akuntabilitas. 50. Kembangkan sistem pelaporan yang jelas. Buat laporan proyek yang ringkas dan informatif untuk pemangku kepentingan. Sesuaikan isi laporan dengan kebutuhan audiens. 51. Fokus pada komunikasi lisan dan tertulis. Pastikan Anda mahir dalam berkomunikasi secara lisan, rapat, presentasi, dan tertulis, email, laporan. 52. Jaga keseimbangan antara detail dan gambaran besar. Terkadang Anda perlu menyelami detail, tetapi jangan pernah kehilangan pandangan tentang tujuan proyek secara keseluruhan. 53. Cari mentor atau pelatih, belajar dari manajer proyek berpengalaman. Mereka dapat memberikan wawasan dan bimbingan yang berharga. 54. Tingkatkan keterampilan pemecahan masalah, masalah akan muncul. Kembangkan kemampuan Anda untuk menganalisis masalah, mengidentifikasi akar penyebab, dan menemukan solusi yang efektif. 55. Pahami kontrak, jika ada. Jika proyek melibatkan kontrak, pahami semua syarat dan ketentuan dengan cermat. Ini penting untuk melindungi kepentingan proyek. 56. Dorong inovasi. Beri ruang bagi tim Anda untuk berpikir di luar kebiasaan dan menemukan solusi kreatif untuk tantangan. 57. Manfaatkan teknologi kolaborasi. Gunakan alat seperti Google Workspace atau Microsoft 365 untuk memfasilitasi kolaborasi dokumen dan komunikasi tim. 58. Jaga fleksibilitas dalam perencanaan. Meskipun Anda memiliki rencana, bersiaplah untuk menyesuaikannya saat informasi baru tersedia atau keadaan berubah. 59. Lakukan verifikasi lingkup. Pastikan apa yang Anda hasilkan sesuai dengan ruang lingkup yang telah disepakati. Ini mencegah pengerjaan ulang dan ketidakpuasan pemangku kepentingan. 60. Tetapkan metrik keberhasilan yang jelas. Bagaimana Anda akan mengukur keberhasilan proyek? Tetapkan metrik kuantitatif dan kualitatif. 61. Kembangkan keterampilan manajemen waktu. Gunakan teknik seperti Pomodoro atau blok waktu untuk mengelola waktu Anda sendiri dan memaksimalkan produktivitas. 62. Berikan pengakuan publik. Kenali kontribusi anggota tim secara publik. Ini meningkatkan moral dan mendorong orang lain untuk berkinerja baik. 63. Kelola hutang teknis, jika relevan. Jika proyek melibatkan pengembangan perangkat lunak, kelola hutang teknis dengan hati-hati. Jangan biarkan menumpuk terlalu banyak. 64. Fokus pada kepuasan pelanggan. Pada akhirnya, keberhasilan proyek seringkali dinilai dari seberapa baik proyek tersebut memenuhi kebutuhan pelanggan atau pengguna akhir. 65. Identifikasi dan latih pengganti kunci. Pastikan ada individu yang terlatih untuk mengambil alih peran kunci jika anggota tim inti tidak tersedia. 66. Kembangkan strategi komunikasi krisis. Jika terjadi masalah besar, miliki rencana tentang cara mengkomunikasikan informasi kepada pemangku kepentingan.
67. Pertimbangkan dampak lingkungan dan sosial. Untuk proyek tertentu, pertimbangkan dampak lingkungan dan sosial. Ini menunjukkan tanggung jawab perusahaan. 68. Manfaatkan benchmark. Bandingkan kinerja proyek Anda dengan proyek serupa atau standar industri untuk mengidentifikasi area perbaikan. 69. Jaga semangat tim yang positif. Lingkungan kerja yang positif mendorong produktivitas dan kreativitas. 70. Berinvestasi dalam keterampilan lunak. Keterampilan seperti empati, mendengarkan aktif, dan kecerdasan emosional sama pentingnya dengan keterampilan teknis. 71. Pastikan akuntabilitas di semua tingkat. Setiap orang harus bertanggung jawab atas bagian mereka dalam proyek. 72. Lakukan rapat stand-up harian. Untuk tim Agile, rapat singkat harian untuk menyelaraskan tim, membahas kemajuan, dan mengidentifikasi hambatan. 73. Kembangkan sistem manajemen pengetahuan. Tangkap pelajaran yang dipetik dan pengetahuan yang diperoleh selama proyek untuk referensi di masa depan. 74. Rayakan penutupan proyek secara resmi. Setelah semua pekerjaan selesai, adakan acara penutupan proyek untuk merayakan keberhasilan dan memberikan apresiasi. 75. Jadilah pembelajar seumur hidup. Dunia manajemen proyek terus berkembang. Terus belajar dan beradaptasi dengan praktik terbaik baru dan teknologi yang muncul. Demikianlah 75 taktik cerdas yang dapat Anda terapkan untuk mengelola proyek-proyek Anda dengan lebih efektif. Dari perencanaan yang matang hingga penutupan yang sukses, setiap strategi ini dirancang untuk membimbing Anda melewati kompleksitas manajemen proyek. Ingatlah, keberhasilan proyek bukan hanya tentang menyelesaikan tugas, tetapi juga tentang bagaimana Anda memimpin, berkomunikasi, dan beradaptasi dengan perubahan. Dengan menerapkan wawasan ini, Anda akan lebih siap menghadapi setiap tantangan dan mencapai hasil yang luar biasa. Jika Anda merasa tercerahkan dan terinspirasi oleh wawasan dari Nalar Diri, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan setiap pemahaman baru yang akan membimbing perjalanan hidup Anda. Bersama, kita terus tumbuh.